Selamat berjumpa lagi dalam program Ngubras. Ya, kebetulan saya sekarang ada di Desa Santosa, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Kebetulan saya bersama Pak Kades, Bapak Tata Oboh ini. Ngomong Pak Kades, Damang? Alhamdulillah, syukurillah, bagus. Inilah Kades yang sangat kreatif dan sangat rajin sekali untuk membangun daerah dan mengontrol ke lingkungan yang mana seperti Bapak Aing ya mungkin ini dari Santosa. Pak, saya mau tanya untuk dana desa tahap 1 anggaran 2025 apa saja yang diterapkan, Pak? Untuk tahap 1 diantaranya ada posyandu di RW 01 Kampung Santosa, dan keduanya pembangunan jembatan 2 RW antara RW 05 sama 10 ya. Itu kebetulan posyandu mungkin ini yang terakhir kalinya semenjak saya menjabat 4 posyandu yang dibangun, jadi kebetulan udah 4 gitu, 4 pembangunan tiap tahunnya satu. Karena sebelumnya posyandu menempati rumah warga atau tempat-tempat fasilitas milik PTPN gitu. Alhamdulillah diantaranya Sukatinggal, ya udah Kampung Datar, udah Kampung Talun RW 05 tahun kemarin, sekarang di RW 01 Kampung Santosa. Kalau jembatan di lingkungan arah mana? Kalau jembatan itu perlintasan untuk warga diantaranya RW 05 dan 10. Di sana di Kampung Talun dan Tanjung Sari. Pak, saya menanya untuk program ketahanan pangan di Desa Santosa diberdayakan untuk apa? Nah, untuk sementara ini kita meneruskan program yang tahun kemarin lah, 2023 kita itu domba. Pertama domba. Domba kemarin itu waktu 2023 di Kampung Kersari. Alhamdulillah dari 13 betina, 2 pejantan udah menghasilkan keturunan atau anak 33. Beranak. Alhamdulillah. Jadi yang mengurusnya udah merasakan udah bisa untuk sembako lah, menjual yang miliknya gitu. 2024 kemarin di Sukatinggal, nama 2 ekor dari 15, yang 2023 yang di Sukatinggal itu 17. Wah. Alhamdulillah perkembangan. Itu yang ngurusnya masyarakat atau masyarakat ya. Cuman untuk itunya kerjasama dengan BUMDes juga. Apalagi sekarang di 2025 jadi anggaran dana desa itu ditransfer langsung ke BUMDes. Jadi yang mengelolanya gitu, yang mengelolanya atau yang itunya yang bertanggung jawabnya memang selain kepala desa juga ada keterkaitan dengan BUMDes. Tapi pernah menjawab Bapak juga kan? Ya sama itu. Ya, itulah mungkin kreatifnya Bapak Kepala Desa Santosa yang begitu gigih memperjuangkan masyarakatnya dan meningkatkan kesejahteraan juga dari masyarakat. Pak, saya mau tanya nih, untuk non fisiknya apa nih yang bisa dilaksanakan, Pak? Untuk non fisik kebetulan kan ada juga pemberdayaan mengenai siaga bencana. Ya, siaga bencana juga ada PMT untuk apa tuh ibu hamil. Kalau BLT-nya udah di? Kalau untuk BLT kemarin juga sudah, alhamdulillah tahap 1 itu mencapai ya berarti 6 bulan lah udah terselesaikan. Berapa KPM Pak yang dari salurkan? Kemarin 35 dan 75 lah. 75. Ada penurunan ya dari semula? Ya kan itu bukan berarti tidak penurunan yang tidak mampu, tapi untuk PLT kan soal program di desa juga kita monitor yang udah jangan sampai nerima lagi kan. Makanya saya memberdayakan pertama RT RW juga puskesmas untuk terkadang maaf ya Pak Kades, maaf Pak, kok saya belum mendapat PLT Pak. Nah kalau saya seandainya misalkan masuk ke tiap-tiap warga, jadi kita saling langsung gitu. Makanya itulah keuntungannya kita masuk ke warga. Jadi segala sesuatu yang terjadi di warga terkadang ya pertama nggak bisa nyampaikan ke Pak RT Pak RW-nya. Terkadang Pak RT Pak RW-nya nggak bisa menyampaikan ke Pak desanya. Makanya saya terjun langsung dengan para seperti LPMD sambil lihat apa tuh yang dibutuhkan untuk anggaran berikutnya gitu, selain dari rencana-rencana yang 6 tahun atau 8 tahunan lah gitu. Jadi Pak Kades turun langsung ya? Iya. Menyerap hasil masyarakat ya? Itu kan kewajiban ya. Kita mengolah warga bukan berarti kita membangun, tapi
pendekatan antara pemerintahan dan masyarakat. Ada suka dukanya nih saat Nah. bertemu dengan masyarakat. Mungkin ada Jadi, perubahan langsung ke Pak Intinya Ade. gini lah, kalau seandainya tidak banyak silaturahmi, insya Allah apa yang dikatakan oleh ya orang-orang terdahulu, para Betul, betul. orang tua, bahkan dari agama juga, ada 3 manfaat kalau kita banyak silaturahmi. Apa saja nih Bang Pak Ade? Di antaranya ya kita doakan panjang umur lah Panjang yakin. umur, betul. Keduanya rezeki dipermudah. Rinci, betul, betul, betul. Yang ketiganya banyak Banyak sekali. banyak selain Manfaatnya kita ya. dekat, kenal, saling doakan, Betul. saling Pakades kesehatan itu udah Betul. dapat lah Betul. dari semua warga yang dikatakan begitu. Karena apa? Karena kita dekat. Iya, gitu. betul. Kalau seandainya kita tidak dekat, tidak tahu kan dengan Betul. warga. Ini siapa? Ini siapa? Udah pada tahu, oh ini Pak Kades. Pak Kades. Nah, kenapa Pak Kades jam segini udah ada di sini? Kan udah kewajiban Betul. gitu. Pak Kades punya kebanggaan sendiri, kepuasan diri ketika Bapak langsung turun ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat, punya kebanggaan sendiri, Pak. Lebih dari bangga lah. Jadi bangga tersendiri karena apa? Kita menjabat bukan untuk selamanya. Iya. Jadi intinya kita jalin silaturahmi untuk kedepannya kan gitu. Iya, betul. Jangan sampai kita udah tidak menjabat, warga masyarakat acuh. Betul. Karena pertama ada permasalahan dengan warga, kedua karena tidak mengenal kepala desa. Betul, betul. Kalau seandainya mengenal, insya Allah kedepannya, insya Allah paling tidak Pak mantan dari mana gitu. Betul. Yang penting kan Terus apa ya? kedekatan, silaturahmi, Terus. kedekatan kita mengenal teh, cuman apa ya? Jangan sampai mengharapkan contoh. Betul. Saya kan baru kurang lebih 4 tahun menjabat, jauh-jauh untuk menjabat yang mencalonkan yang berikutnya. Ya. Intinya yang 4 tahun juga belum gimana lah. Ya. Jadi kita masih banyak program-program yang belum tersampaikan. Betul. Contoh dari janji visi misi ya. Betul, betul. Banyak yang belum karena anggaran yang terlalu gede. Tapi dikit-dikit kita perlihatkan pada warga. Betul, gitu. betul. Pak, penyampaiannya secara serius atau sambil canda gimana Pak? Kalau untuk masyarakat? Kalau untuk warga, maaf, Ketua. Karena terkenal ini Semua tukang orang juga tahu belucon. lah. Sifat saya, bahasa saya itu lain lah. Lain. Bahasa preman, tapi yang penting warga tidak sakit hati. Betul, betul, betul. Karena kedekatan dengan warga, Bapak Kades Santosa sama bahasa ngarang. Intinya kita bukan kasar lah, tapi dengan orang tua kan harus mila-mila. Mila-mila. Dengan misalkan dengan kerang teruna gimana, Betul, dan betul. anak kecil gimana, orang tua gimana gitu. Intinya jangan sampai kata-kata bisa menyakitkan, tapi tidak terlihat oleh kita. Oh, betul, betul. Jadi intinya gini, muka aja yang senyum terlihatnya. Wah, itulah. Gitu lah intinya. Pemirsa harus dicontoh nih Bang Ade, yang mana walaupun dia bahasanya ceplas-ceplos, sering guyon juga, tapi dia punya etika yang tinggi. Ada di mana meletak posisi bicara yang tepat untuk misalnya Ya. menyampaikan kepada masyarakat. Pak, saya mau tanya, kalau Koperasi Merah Putih sudah dibentuk Pak? Ya kalau untuk pengurus sudah. Sudah ya. Untuk pengurus semua kelengkapan seperti kemarin minta rekening dibuka udah alhamdulillah, DPR itu udah tuntas. Cuman kita nunggu kedepannya usaha-usaha yang selain yang diprogramkan gitu kan. Di perkebunan beda dengan di perkampungan. Betul, betul. Beda sekali di perkebunan dengan di perkampungan atau perkotaan, beda sekali gitu. Diberdayakan untuk apa nih koperasinya, untuk simpan pinjam Ya. atau sembako? Kalau itu mah kalau simpan pinjam terlalu berat buat Terlalu kami. berat, Nah, ya. maksudnya bukan berarti tidak intinya bukan tidak mau Respon. nolongin orang lah Ya. dari simpan pinjam, tapi kita fokus aja ke sembako, Sembako ya. alat pertanian atau kesehatan. Betul, betul. Ya intinya yang program-program yang udah diterapkan oleh pemerintah yang di atas Betul, itu aja. betul, betul, Pak. Kebetulan kami pernah punya tagline Sajiwa, Kang Gus. Mau sajiwa apa artinya itu? Jadi Sajiwa teh santun, Santun, agamis, jagamis, jujur, jujur, ikhlas, ikhlas, walatra, walatra, dan aman. aman. Nah, Jadi ya. sajiwa ya. Satu hati, sajiwa sasarangan ngaji jeung warga. Betul. Satu hati, sajiwa sasarangan kerja bakti jeung warga. Warga. Ah betul. gitu. Itu. Gagasan dari mana punya inisiatif namanya Sajiwa? Dari mana dasarnya? Sebelum mencalonkan kami punya para tokoh orang Oh, tua. betul, betul. Bahkan waktu mencalonkan, jadi tagline-nya Jawara Sajiwa. Oh, Jawara Sajiwa. Apa Jawara? Jawara apa? Jawara. Jawara itu Jawara? Apa? Kalau Apa, Jawara Jawara? gini ya. Jawara apa? Jawara bukan berarti jagoan, Jagoan bukan ya? tapi istilahnya jaga kehormatan, Oh. wani perubahan, Oh. raih kemenangan. Oh. Jawara.
Nah, langsung diitukan dengan disatukan dengan sajiwa. Sajiwa, rasa jiwa ya. Apa kita ambil sajiwa, kepingin ke depan antara pemerintah dan masyarakat satu hati, satu jiwa, satu raga gitu lah. Betul. Pak. Terus Pak, saya mau tanya nih, kalau program pembangunan fisik yang lain seperti jalan, gang dan rutilahu di sini masih banyak Pak untuk dilaksanakan? Kalau itu yang bunga desa, yang program Bapak Bupati, yang 6 rumah tiap tahun dan ya MCK lah, MCK 2, alhamdulillah udah diterapkan. Itu cuman kalau bahasa rutilahu di perkebunan terlalu juga lah, karena kepemilikan rumah-rumah ini milik PTPN, jadi rumah untuk persinggahan untuk karyawan dulunya gitu. Kalau jalan desa masih ada yang? Kalau jalan desa tinggal kita ya kedepannya itu jalan Sukatinggal dan antara datar dan Sukatinggal berapa? Kurang lebih hampir 5 kilo lah. 5 kilo ya? Kemarin tahun 2023 kami pasang apa tuh hot mix, cuman jadi hot mix nggak lama lah. Nggak lama, betul. Tapi ada alasan. Alasannya apa? Kenapa nggak dicor? Ya, kenapa? Alasannya kan ini jalan perkebunan. Oh betul. Saya akui jalan desa karena ada warga di sana. Betul. Jalan perkebunan, jadi jalannya pas-pasan. Kalau seandainya dicor, mungkin ya kan nggak cukup 10-15 hari kan untuk pengeringan. Jadi istilahnya kalau dicor, warga masyarakat yang ada di Sukatinggal nggak bisa keluar. Karena tidak ada jalan alternatif kecuali jalan kaki, mungkin ke tengah-tengah kebun kayak gitu. Ya. Cuman itu PR Pak. Saya udah janji waktu visi misi juga saya akan perbaiki jalan sepanjang 5 km lebih yang Sukatinggal. Tapi bertahap gitu. Bertahap. Saya juga mengharapkan dari pihak dinas terkait PU yang mudah-mudahan lah kita semua fokus ke jalan sana nanti ke depannya. Tapi alhamdulillah 2026 kita udah tidak punya PR Posyandu, udah semua Posyandu karena intinya Posyandu itu penting untuk penurunan atau menghilangkan stunting gitulah. Karena Posyandu sekarang Kang Gus kita jadi multifungsi lah. Betul. Fungsinya apa aja? Selain penimbangan juga bisa untuk check up misalnya para lansia, para taruna. Pertama, kedua, bila mana ada dari mahasiswa apalagi dari tim kesehatan. Bisa kita bisa dipakai berdayakan ya. Pertama sosialisasi kesehatan selain di aula desa juga bisa di Posyandu. Kedua, yang ketiganya bila ada tamu Pak. Bila tamu ya. Bila ada tamu, asal ada izin dari ketua RW dan kadar setempat silakan. Betul. Silakan pakai aja gitu. Jadi kalau ada tamu dari luar misalnya, terkadang di rumah warga ya bukan. Ya mungkin ada karagok lah. Itulah. Pak, kalau jalan gang masih ada yang harus dibenahi? Kalau jalan gang kita telusuri masih ada juga, tapi itu udah apa istilahnya udah dibangun lah. Tapi udah hancur. Gitu. Udah hancur. Jadi untuk jalan gang harus kita seleksi dulu yang pernah kalau bahasa Sunda rencana semen lah. Masih ada. Ada. Berapa? Masih itu di daerah Sukatinggal. Tapi insya Allah untuk kedepannya bahkan rencana Sukatinggal tahap 2 kita perbaiki dulu saluran air yang kotor. Kita pasang gorong-gorong supaya pertama indah, kedua sehat, ketiga aman. Kan sekarang dilihatnya terbuka. Kalau kita tutup, pertama indah kelihatannya, kedua aman, bersih, ketiga aman. Jadi amannya gimana? Banyak anak-anak terkadang jatuh ke selokan-selokan air bekas dari rumahan gitu. Pak, saya sering dengar Bapak untuk sering membersihkan sungai. Tujuannya apa Pak? Jadi intinya gini lah. Kebetulan insya Allah saya mumpung bisa mengajak lah karena jabatan kepala desa. Jadi intinya bukan kepala desa tunjuk-tunjuk atau instruksi, nggak bisa. Betul. Nggak bisa lah. Tapi kita memberikan contoh. Memberikan contoh karena ada pepatah dari orang-orang tua. Kalau bahasa Sundanya tong jadi tong-tonan kan. Betul, harus jadi tuntunan. Jadi bahasanya enak juga. Kalau seandainya kita jadi tuntunan bisa ditonton. Betul. Kalau tuntunan. Lihat Pak Kades sudah gerak. Kenapa nggak gerak? Ya gitu. Kali tuntunan. Tapi kalau seandainya Kang Gus misalkan kita punya kuasa, ini nih telunjuk. Siap. Dia ikut, tapi hatinya ikut nggak hatinya. Betul.
Itu jadi tontonan. Gimana hasilnya? Jadi tontonan. Itulah Tontonan bisa Pak Kades Oboy ini walaupun dia sering guyon atau banyak bicaranya polos, tapi dalam arti untuk kinerjanya sangat bagus sekali. Karena tidak saja sebagai harus jadi tontonan masyarakat kalau lihat, tapi harus jadi tuntunan ya. Mudah-mudahan ini menjadikan satu aspirasi atau mungkin motivasi bagi desa lain. Inilah Kades yang saya kira mungkin ya terbaiklah untuk desa Santosa dalam pengajian. Pak, mungkin ini kira-kira Bapak yang sangat diharapkan sekali kebutuhan masyarakat desa Santosa. Apa nih ya sangat dibutuhkan dari masyarakat, dari pusat, provinsi, dan salah satunya apa nih Pak yang sangat sekali dibutuhkan? Yang sangat itu ya, mungkin selain bantuan. Betul. Sekarang jadi heboh kan masalah bantuan. Betul. Yang saya harapkan kemarin juga ada pembagian beras yang 2 kali. Betul, itu kan jadi bukan berarti kita pengecut lah. Betul. Tapi begitu beres dibagikan, orang yang bersangkutan nerima. Jadi yang banyak yang protes ke kepala desa. Protesnya gimana Pak? Maaf nih, kata Pak Saudara, orang kaya, orang masih gerak jag-jag lah kata sunanya, kok masih dapat beras. Tapi kenapa orang yang udah lansia, nggak ada yang urus, kok nggak ada bagian dari desa. Jadi si warga masyarakat mah itu dari ketentuan kepala desa. Betul. Setelah kami jelaskan, baik itu di pengajian rutin atau kita masuk ke RW, ke dusun-dusun, dijelaskan. Jadi itu yang sudah terdaftar di PKH dan BPNT. Betul. Kenapa Pak Kades, pemerintah desa Santosa tidak bisa istilahnya yang 2 karung dikasihkan 1 karung? Betul. Kata warga. Betul. Terus Apa kalau seandainya 2 karung jangan dibagikan semua aman. Jadi yang 1 karung misalkan dari 50, jadi 50 karung bisa ke bagian yang lainnya. Terus gimana jawabnya? Itu aturan kan? Betul. Kita tidak bisa melanggar ya? Bukan berarti kita takut, bukan. Karena kita di medsos. Ya, paling tidak yang sakit hati sekarang di medsos juga banyak. Betul. Tapi kalau seandainya dari 2 karung kita ambil 1 karung, lebih parah lagi. Betul. Kok di desa lain 2 karung bisa 1 karung? Masalah lagi, Kades dipotong 1 karung. Masalah lagi, betul. Meskipun dijelaskan ini untuk yang tidak mampu kan gitu, betul. tapi itu haknya kita kasihkan semua. Cuman ya kedepannya lah mudah-mudahan data-data yang setelah diajukan oleh desa-desa yang betul. diseleksi baik oleh RT tadi, RW, Kadus dan Pusesor. Coba seleksi lagi, selektif untuk dana nanti kalau seandainya dana bantuan sudah keluar gitu. Itu pemirsa mungkin sebagai PR nih buat pemerintah, karena begitu datang bantuan ke desa itu imbas kepada misalkan kecemburuan sosial dan mungkin imbas juga kepala desa. Jadi hal kecemburuan itu menjadikan masalah, ada mungkin yang diuntungkan, ada yang dirugikan, dan yang kalau masyarakat kan tidak tahu bahwa mungkin aturannya seperti ini. Tapi itulah sebagai PR mungkin ke depannya mungkin supaya apapun bantuan yang ke desa tolong secara teliti dan amati, harus diseleksi dan dicek lagi Pak ya. Pak, mungkin ini kan tidak lepas dari bantuan pemerintah, baik dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Salah satunya dari pusat Bapak Prabowo Presiden, juga dari provinsi Bapak Aing nih, dan Bupati Bandung. Silahkan ucapan terima kasihnya Pak. Saya Dr. Bitarsa, Kepala Desa Santosa. Salam sajiwa, salam mudas buat Bapak Bupati Bandung, Bapak Haji Danang Supriyatna, dan tak lupa Bapak Aing. Bapak Aing ya. Kang Deddy Mulyadi, salam hormat. Atur nuhun Pak. Dina program-program Bapak bukan berarti kami kepala desa istilahnya karena ada Bapak Aing kita gerak, bukan sebelum Bapak Aing gerak, insya Allah atau alhamdulillah kami udah gerak begitu jadi kepala desa 2022 awal Januari, karena kami dilantik bulan Oktober 2020. Nah, 2021 mulai gerak keluarga, tapi alhamdulillah jadi tambah semangat.
Untuk Pak karena Prabowo. HMDM Iya. jadi lebih semangat gitu. Dan untuk Bapak Presiden Prabowo, mudah-mudahan apa yang telah dicanangkan, apa yang sudah telah programkan untuk Kopdes, mudah-mudahan bisa bermanfaat, Betul, khususnya betul. bagi warga yang ada di sekitar kami lah. Mudah-mudahan, dan mudah-mudahan juga apa yang di dana anggaran Iya betul. kita bisa memanfaatkan sesuai yang ada di wilayah kita gitu. Aduh, Seperti yang program dari Bapak, misalkan contoh apotek, dan apotek, betul. nah, untuk kesehatan warga, mudah-mudahan jadi di perkebunan, daerah perkebunan desa kami, soalnya ini 100% milik PTPN. Betul. Satu, ya gitu. Nah itulah mungkin Pak Kades Santosa yang mana begitu telitinya dan begitu arifnya dan bijaksana, karena mungkin penerapan dengan sesuai dengan aturan. Dan tanpa mengucapkan terima kasih katanya kepada Bapak Bupati Bandung, Bapak Dedan Supriyatna, juga kepada Bapak Deddy Mulyadi ya, Bapak Ain, juga ini kepada khusus kepada Bapak Presiden ya, Bapak Prabowo, katanya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya mungkin ya lebih diperhatikan lagi untuk Desa Santosa saya. Pemirsa, itulah kami bincang-bincang dalam program Ngobras, yaitu ngobrol serius tapi santai bersama Bapak Kepala Desa Santosa, Bapak Tata Boy. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, pemirsa, cukup sekian program Ngobras dari Desa Santosa, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di Desa Santosa buat pembangunan di tahun 2025 ini ada posyandu, terus ada jalan, jembatan di RW 10, ketahanan pangan ada di RW 4, ada ternak domba di RW 04 Desa Santosa. Posyandu ada di RW 01. Harapan saya ke depannya ya mungkin supaya masyarakat bisa sejahtera, terus bisa kalau jalan bisa menikmati jalannya gitu ya. Terus ternak supaya bisa membantu ekonomi warga buat ketahanan pangan gitu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapkan ngahanturkeun nuhun ka Bapak Kepala Desa, Pak Tata Wikarsa anu parantos menjalankan program pembangunan program fisik, oke peternak, hewan domba untuk ketahanan pangan untuk masyarakat anu aya di lingkungan RW 1. Ngahaturkeun nuhun ka Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan kedepannya dan juga mudah-mudahan Pak Kades sehat dan juga apa yang diprogramkan oleh Kepala Desa jadi amanah. Hatur nuhun Pak Kades.